Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai komunitas pasang surut untuk memenuhi mata kuliah dinamika laut. Yang pertama itu ialah komunitas pasang surut. Ini dihuni oleh organisme laut yang sangat kuat dan memiliki adaptasi khusus untuk bertahan hidup di lingkungan ekstrim seperti kekeringan, panas, dan guncangan ombak, karena letaknya yang mudah dijangkau di sepanjang garis pantai. Pantai Berbatu sendiri merupakan wilayah pesisir dengan dasar yang keras seperti batu dan karang. Pantai ini sangat kaya akan jenis alga dan hewan laut. Dan salah satu contohnya yaitu di Teluk Fundi di Kanada yang memiliki kisaran pasang surut ekstrim hingga 17 meter. Nah, gambar tersebut merupakan gambar di daerah Teluk Fundi, tepatnya Kanada. Yang di atas itu gambar ketika surutnya dan yang di bawah itu gambar ketika pasangnya. Nah, untuk tantangan hidup di Pantai Berbatu sendiri yaitu organisme yang hidup di Pantai Berbatu harus menghadapi berbagai tantangan lingkungan seperti kekeringan, perubahan suhu ekstrim, guncangan gelombang yang kuat, serta perubahan kadar garam. Untuk bertahan, mereka mengembangkan adaptasi khusus seperti memiliki tubuh membulat agar tidak cepat panas, cangkang berwarna terang untuk memantulkan sinar matahari, kemampuan menempel kuat ke batu menggunakan benang bisel atau kaki tabung agar tidak tersapu ombak, serta perilaku berlindung di celah batu untuk menghindari panas, menjaga kelembaban tubuh saat air laut surut. Yang pertama itu ada gambar Mollusca intertidal tropis, yaitu Mollusca jenis Mollusca pasang surut yang memiliki adaptasi khusus untuk hidup di lingkungan yang keras di daerah pasang surut berbatu. Nah, tubuhnya itu bulat dari tanaman tapak darah berbonggol atau penyakit kusta mengekspos lebih sedikit area permukaan terhadap pemanasan relatif terhadap hulu. Dan cangkang berwarna terang mengurangi perolehan atau kehilangan panas. Mereka ini menempel pada bebatuan dengan benang lendir yang mengurangi kontak tubuh dengan permukaan yang panas dan manik-manik pada cangkang mereka yang bertindak sebagai sirip radiator untuk pendinginan. Yang kedua itu ada gambar keong atau tritip, yaitu menghindari panas berlebihan saat terkena udara. Limpet seperti ini atau Patella vulgata menjepit batu dengan erat menggunakan kaki mereka untuk mengurangi paparan jaringan mereka terhadap kehilangan air. Nah, beberapa spesies ini mengurangi paparan lebih jauh dengan kembali ke bekas luka rumah. Area yang hampir pas dengan tubuh mereka, 2 luka rumah terlihat dalam foto ini, begitu pula limpet dan tritip. Yang ketiga itu ada rumput batu seperti Fucusumum, ditemukan di sepanjang pantai berbatu Samudra Atlantik Utara dan Pasifik Utara. Nah, untuk mencegah kekeringan, rumput laut menghasilkan lapisan agar-agar yang menghambat hilangnya air. Terus di sini ada zona pantai berbatu itu dibagi menjadi 3, yaitu pertama zona supralitoral yang hanya terkena semprotan ombak. Yang kedua ada zona midlitoral yang terpapar dan terendam secara bergantian. Dan yang ketiga itu ada zona infralitoral atau hampir selalu terendam. Nah, zona gambar ini merupakan zona vertikal, yang gambar A merupakan lebar zona pasang surut dan bervariasi tergantung pada jumlah paparan aksi gelombang. Yang B adalah zona kemiringan pantai yang dapat menentukan lebar zona pasang surut vertikal pantai yang sangat curam. Yang A ini merupakan zona pasang surut yang sempit, sedangkan pitanya lebar akan ditemukan di pantai landai dan dangkal. Dan gambar B itu untuk EHWS sendiri merupakan lambang untuk air pasang tertinggi yang ekstrim, pasang surut musim semi. EHWN itu air pasang tertinggi yang ekstrim pada pasang surut perbani. ELWN yaitu air surut rendah yang ekstrim pada pasang surut perbani. Dan ELWS itu air surut rendah yang ekstrim pada pasang surut musim semi.
Nah, perbedaannya sendiri yaitu antara di daerah tropis dan beriklim sedang, yaitu di wilayah pantai berbatu di daerah tropis dan beriklim sedang memiliki perbedaan mencolok. Di daerah tropis cenderung tinggi dan stabil sepanjang tahun. Nah, jumlah pemakan tumbuhan seperti herbivore sangat banyak, namun keberadaan organisme seperti tritip dan remis justru jarang ditemukan. Sebaliknya, di wilayah beriklim sedang, suhu berubah-ubah dengan ekstrim antara musim panas dan dingin. Alga besar seperti rumput laut tumbuh lebih dominan. Nah, untuk kolam pasang surut sendiri merupakan genangan air yang tertahan di cekungan batu saat air laut surut. Namun, organisme di dalam harus mampu bertahan terhadap tantangan lingkungan seperti perubahan suhu dan salinitas yang ekstrim serta penurunan kadar oksigen pada malam hari. Untuk mengatasinya, beberapa organisme memiliki adaptasi khusus seperti ikan clingfish yang memiliki alat hisap untuk menempel kuat dan anemon yang menarik tentakelnya saat merasa terganggu untuk melindungi diri. Nah, di samping ini merupakan gambar ikan ciling atau clingfish memiliki sirip panggul yang dimodifikasi sebagai penghisap. Nah, adaptasi ini memungkinkan untuk menempel dengan kuat pada permukaan yang padat, sehingga mengurangi kemungkinan tersapu oleh arus yang kuat. Faktor ekologis. Dalam ekosistem pantai berbatu, kehidupan organisme dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor fisik dan faktor biologis. Faktor fisik mencakup kekuatan, gelombang, suhu, dan tingkat salinitas air laut yang terus berubah. Sedangkan faktor biologis mencakup interaksi antar organisme seperti kompetisi, misalnya antar tritip dan kerang yang berebut ruang hidup, predator seperti siput nucella yang memangsa tritip, dan pengembalaan seperti limpat yang memakan alga di permukaan batu, sehingga mempengaruhi pertumbuhan alga dan kelangsungan hidup organisme lain. Nah, kesimpulan dari sini kita dapat menarik kesimpulan, yaitu pantai berbatu ini dihuni oleh hewan dan tumbuhan laut yang mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang keras seperti panas, ombak besar, dan kekeringan. Nah, organisme ini hidup di zona-zona yang berbeda, tergantung seberapa sering mereka terkena air laut dan udara. Dan hal ini dipengaruhi oleh faktor alam seperti gelombang dan suhu serta faktor biologis seperti persaingan dan pemangsaan. Pola zonasi ini berbeda antara daerah tropis dan daerah beriklim sedang. Dan karena itulah komunitas pasang surut menjadi tempat yang sangat penting untuk dipelajari dalam ekologi laut. Sekian presentasi saya. Terima kasih.